dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan, dan tidak bosan-bosannya mendengarkan renungan inspirasi seperti pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai renungan ini saudara, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan saudara dan saya di sepanjang hari ini. Saya siapkan dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Saya yakin ayat ini pun adalah ayat yang sudah familiar dan saudara sudah bisa menghafal ayat ini. Demikian bunyinya saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Dan topik yang menjadi renungan kita dari pembacaan ini adalah dengan masalah kita semakin tangguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang membantu kita bisa mengerti kebenaran ini saudara. Seorang anak kecil, dia sedang berusaha untuk mengambil bolanya yang menggelinding ke bawah sebuah meja makan dalam sebuah keluarga saudara. Lalu si anak ini berkata kepada ayahnya, "Pak, tolong ambilkan bolaku." Pinta si anak ini kepada ayahnya saudara. Lalu si ayah berkata, "Ambil sendiri sayang, kan cuma di bawah meja." Namun si anak itu kemudian berkata, "Aku takut Pak." "Loh, takut apa?" tanya ayahnya dengan heran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sang ayah menjadi heran mengapa anaknya jadi begitu takut untuk mengambil bola yang ada di bawah meja tersebut. Ternyata anak itu takut saudara jika kepalanya terbentur ke meja. Karena memang selama ini orang tuanya terlalu melindungi dia, selalu mengembalikan apa saja yang ia butuhkan dan tidak mengizinkan si anak untuk mengalami kesulitan dan mengambil sebuah risiko. Orang tuanya tidak mau mengizinkan si anak itu untuk menghadapi masalah saudara, dan melatihnya untuk menjadi seseorang bisa menyelesaikan masalah. Hasilnya adalah ternyata si anak tersebut menjadi seorang penakut. Bahkan hanya mengambil bola saja di bawah meja, dia begitu takut terantuk kepalanya dan takut tentang hal-hal yang lain saudara. Orang tuanya sadar akan hal itu karena selama ini memang anak ini tidak biasa diberikan tantangan dalam kehidupannya. Lalu orang tuanya itu mulai membiarkan si anak untuk mendapatkan masalah. Bahkan terkadang justru orang tuanya menciptakan masalah bagi si anak tersebut saudara. Dan benar saja saat itu anak itu mulai berlatih saudara. Beberapa kali memang kepalanya membentur meja dan ia mulai menangis. Tetapi itu kemudian melatihnya menjadi mengetahui cara untuk mengambil bola di bawah meja tanpa harus terbentur kepalanya lagi. Dan memang akhirnya si anak tersebut bukan saja tidak takut lagi mengambil bola di bawah meja, melainkan juga si anak itu sudah bisa mengambil bola tanpa mengalami benturan di kepalanya lagi. Karena apa saudara? Karena sudah biasa terlatih saudara. Itu yang kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyamanan akan selalu menghasilkan pribadi yang lemah. Mari kita camkan hal ini. Sedangkan tantangan akan selalu menghasilkan pribadi yang lebih kuat pastinya. Keadaan yang sulit biasanya akan menghasilkan seseorang yang lebih ulet. Dan masalah akan selalu menghasilkan orang yang pantang menyerah. Itu yang menarik saudara.
Dan kiranya kita bisa memahami hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bawah ini ada beberapa kisah nyata orang yang sebelumnya dia bisa dikatakan tidak dianggap, namun karena dia begitu ulet menghadapi berbagai tantangan yang keras, justru dia terbentuk menjadi pribadi yang hebat dan menjadi pribadi yang tangguh, saudara. Mari kita simak, ada beberapa. Yang pertama adalah, sebut saja ia adalah orang yang dilahirkan dari keluarga yang besar. Kenapa keluarga besar? Karena dia adalah anak yang ke-20 dari 22 bersaudara. Jadi keluarga besar, saudara. Ia terlahir prematur dan mempunyai harapan hidup sangat tipis pada saat itu, saudara. Bahkan saat menginjak usia 4 tahun, ia mengalami serangan penyakit radang paru-paru dan demam yang dikatakan demam ini scarlet, saudara, yang menyebabkan kaki kirinya lumpuh. Dan menurut dokter, ia tidak mungkin dapat berjalan lagi. Tidak mungkin berjalan lagi. Apalagi harus berlari. Itu vonis dokter, saudara. Namun ternyata, saudara, vonis dokter atau masalah tersebut justru membuat ia terus berjuang keras. Dan akhirnya ia berhasil merebut 3 medali emas, saudara. 3 medali emas dalam olimpiade cabang lari. Olimpiade, saudara. Orang divonis tadi tidak bisa berjalan, apalagi lari. Tetapi dia membuat tantangan itu menjadi sebuah motivasi untuk dia bisa terbangun lebih hebat lagi, saudara. Dia tidak mau pasrah dan tidak mau menyerah. Namanya adalah Wilma Rudolph. Ini luar biasa, saudara. Bahkan dengan 3 kali merebut medali emas dalam olimpiade cabang lari. Yang kedua adalah, sebut saja ia adalah orang yang menurut gurunya terlalu lamban dan sulit diatur, sehingga ibunya sendiri harus menarik ia dari sekolah dan mengajarinya sendiri di rumah, saudara. Itu yang terjadi. Ia sudah melakukan eksperimen sebanyak 2000 kali dan belum pernah berhasil. 2000 kali, saudara. Dia melakukan eksperimen 2000 kali tidak pernah berhasil. Dan setiap masalah tersebut membuat ia terus berjuang, sehingga pada akhirnya dia berhasil menciptakan sebuah bola lampu, saudara, dan menghasilkan 1300 penemuan lain. Serta akhirnya dia disebut orang penemu terbesar ya sampai sekarang. Namanya adalah Thomas Alva Edison. Menarik bukan? Luar biasa, saudara. Dan yang ketiga adalah, sebut saja ia adalah orang yang lumpuh pada usia 39 tahun akibat penyakit polio yang menyerang tubuhnya. Namun badai hidup tersebut tidak membuat dia menyerah, tetapi justru membuat ia terus berjuang dan terus berjuang, saudara. Sehingga pada akhirnya ia terpilih menjadi salah satu pemimpin Amerika paling dicintai. Dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat 4 kali, saudara, 4 periode. Dan dia paling disukai, dicintai, dan berpengaruh di Amerika. Namanya adalah Franklin D. Roosevelt. Kita tahu nama-nama itu, saudara. Ketiga nama ini kita kenal, kita tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menjadi peneguh keyakinan kita bahwa sebagai orang percaya kita tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita menghadapi situasi sulit dalam kehidupan ini, kita mengerti di tangan Tuhan situasi sulit kita, kalau kita tetap setia, itu akan diubah menjadi berkat sukacita. Karena kita dengarkan tadi, ya turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Intinya sekarang, ketika situasi sulit, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah percaya, setia, lakukan apa yang bisa Anda lakukan, dan
izinkan Tuhan melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi perlu kita ketahui saudara, bahwa tingkat kehebatan saudara dan saya adalah setinggi tantangan yang saudara dan saya hadapi. Tingkat kehebatan kita, semakin tinggi tantangan, akan semakin tinggi kehebatan kita. Jadi jangan pernah menyerah ketika ada tantangan. Hadapilah tantangan dengan iman dan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap tantangan yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, untuk mengangkat kita lebih tinggi, untuk memberkati hidup kita lebih lagi, saudara. Itu yang kita lihat. Jadi pergumulan, kesulitan, kesakitan akan selalu menghasilkan mutiara di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk dapat disimpulkan saudara, kita dapat menyimpulkan dari pernyataan ini, dari pengalaman ini, dari kesaksian ini, bahwa hal yang paling berharga bukanlah apa yang kita capai, yang saudara dan saya capai saudara, bukan itu yang paling berharga, melainkan menjadi siapakah kita dengan pencapaian itu. Itu yang penting. Bukan dikatakan tadi sini ya apa yang kita capai, tetapi ketika kita mencapai sesuatu, menjadi ya siapakah kita dengan pencapaian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran ini meneguhkan iman percaya kita saat ini. Betapa banyaknya kita yang sedang bertanya dalam kehidupan ini, mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah? Mengapa Tuhan mengizinkan saya menghadapi pergumulan berat ini? Selalu bertanya dalam situasi seperti ini. Bahkan kita berani katakan, semakin aku dekat Tuhan, semakin banyak persoalan yang aku hadapi. Tanpa kita sadari saudara, itu diizinkan untuk mengangkat hidupmu lebih tinggi. Tapi karena kita tidak setia, kita tidak sabar, maka kita gagal meraih semua impian dan harapan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara saat ini, seberapa sulit situasi yang saudara hadapi. Doa saya Tuhan kiranya menolong saudara akan menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi, menjadi pribadi yang lebih mampu melihat rencana dan kebaikan Tuhan, walaupun harus menghadapi pergumulan kehidupan yang berat. Walaupun saat ini saudara diizinkan Tuhan menghadapi beban hidup yang berat, tetapi doa saya, saudara kiranya dikuatkan Tuhan, diteguhkan Tuhan, ditolong Tuhan untuk menggapai impian-impian Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri renungan ini, saya ingin berdoa saudara. Mari saudara, buka hatimu, kita minta Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami pagi ini. Engkau tahu hidup kami Tuhan, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bantulah kami Tuhan untuk percaya bahwa sesungguhnya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika kami menghadapi persoalan hidup yang berat, pergumulan yang berat, kami tahu itu diizinkan Tuhan untuk mengangkat hidup kami lebih tinggi lagi, untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Tuhan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang putus asa berikan mereka pengharapan. Hamba doakan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, bahkan yang mendengarkan doa ini, yang saat ini sedang terbaring dalam keadaan sakit, di rumah ataupun di rumah sakit, siapapun mereka, di dalam nama Tuhan Yesus hamba doakan, biarlah tanganmu tertumpang untuk setiap mereka yang sakit dan dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik Tuhan. Yang bergumul mencari jodoh, bukakan mereka jodoh yang terbaik. Bahkan hamba doakan beberapa anak Tuhan yang bergumul saat ini untuk mendapatkan keturunan. Di dalam nama Yesus, berkatilah buah kandungan mereka Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan keturunan yang terbaik dari Tuhan, meneguhkan iman percaya mereka yang mendengarkan renungan dan doa ini sekarang. Bahkan Tuhan, hamba doakan semua umat-Mu yang mengharapkan tangan Tuhan memberkati mereka saat ini. Hamba doakan mereka, diberkatilah kiranya mereka dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap kami Tuhan, berkatilah. Sehingga sepanjang hari ini kami tahu, kami dapat berjalan dalam kemenangan Kristus oleh tuntunan roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aminkanlah doa ini menjadi bagian yang memberkati hidup saudara pagi ini. Dan dengan renungan ini saudara sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Akhirnya saya ingin katakan, tetaplah saudara semangat, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Dan jika saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara sungguh-sungguh rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Damoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.